semuanya, kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai perusahaan Apple Inc. Dan yang akan kita presentasikan adalah strategi produksi STP dan analisis marketing mix. Perusahaan Apple Inc. merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, California. Perusahaan Apple ini bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, serta penjualan barang-barang elektronik. Perusahaan Apple ini didirikan pada 1 April 1976 yang kemudian diinkorporasikan menjadi Apple Computer Inc. pada tanggal 3 Januari 1977. Pada tanggal 9 Januari 2007, kata komputer dihilangkan karena Apple ingin berfokus pada barang-barang elektronik pasca peluncuran iPhone. Mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk segala bentuk penawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kita tahu bahwa Apple telah merancang, memproduksi, serta menjual seperangkat teknologi seperti iPhone, iPad, iMac, sampai dengan iWatch. Tidak hanya itu, Apple juga mengembangkan perangkat lunak sistem operasinya seperti iOS dan OS X. Tidak hanya perangkat lunak sistem operasi, Apple juga mengembangkan perangkat lunak sistem aplikasi seperti iLife dan iWork. Apple juga menjual konten serta aplikasi digital pihak ketiga, yaitu App Store, iTunes, Mac App Store, maupun TV App Store. Pokoknya, keunikan dalam produk Apple ini adalah kesederhanaan dalam desain serta kenyamanan pada saat penggunaan. Yang kedua ada place atau tempat kita mendapatkan produk Apple. Menurut saya, untuk kita bisa mendapatkan produk Apple saat ini tidak susah karena Apple telah banyak bekerja sama dengan toko-toko yang lainnya. Seperti kita bisa mendapatkan produk Apple di Erafone gitu. Lalu kita bisa membeli produk Apple di online. Kita bisa mendapatkannya di Tokopedia ataupun di Shopee. Atau juga kita bisa mendapatkannya di www.apple.com. Atau kita bisa langsung mengunjungi toko Apple atau iBox yang saat ini sudah ada di 22 negara dan 499 retail. Oke, yang ketiga ada price. Pertama itu premium price. Apple melabelkan harga tertinggi untuk produk dan layanannya. Yang kedua ada price skimming, yaitu Apple pertama-tama melabelkan harga tertinggi dan lalu akan menurunkan harga produknya pada saat pesaingnya telah memperkenalkan produk yang serupa. Yang ketiga ada geographical price, di mana Apple menentukan harga untuk produk berbeda-beda di setiap belahan dunia. Lalu yang keempat ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh Apple dimulai dari situs webnya, lalu ada dari media sosialnya, iklan di TV maupun media cetak. Pengiklanan ini dilakukan Apple untuk menonjolkan atau memperkenalkan fitur-fitur terbarunya atau kecanggihan dari teknologi yang dikeluarkan oleh Apple. Dan Apple juga sering kali melakukan rilis media pada saat produk terbaru keluar, seperti yang belakangan ini dilakukan oleh Apple, melakukan live di YouTube pada saat launching iPhone 12. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix pada perusahaan Apple. Marketing mix yang dijalankan oleh perusahaan Apple sudah sesuai dengan market needs yang dibutuhkan oleh para customer-nya. Karena Apple selalu menawarkan produk yang terbaik dan tentunya selalu up to date seiring berkembangnya teknologi. Meskipun teknologi berkembang dengan cepat, Apple nyatanya mampu membuat produk yang sangat sederhana agar para customer-nya mudah dalam menggunakan produk yang dikeluarkannya. Selain itu, terbukti dengan keluarnya Apple TV, Apple Music, dan iBook, Apple mengetahui bahwa saat ini orang-orang sudah beralih ke digital. Oleh karena itu, Apple memberikan pelayanan yang berbasis di digital untuk mempermudah para customer-nya dalam menggunakannya. Secara promosi, Apple juga sudah sangat cocok karena promosi yang digunakan yaitu secara online. Apple juga memiliki proses pemasaran yang berbeda dengan merek lain, dikarenakan produk Apple yang memiliki basis yang berbeda dengan Android, maka customer Apple cenderung memilih produk yang dikeluarkan oleh Apple seperti MacBook dan lain-lain agar lebih mudah dalam proses penggunaannya. Strategi produk STP. Segmentasi melibatkan pembagian populasi menjadi kelompok-kelompok
sesuai dengan karakteristik tertentu. Sedangkan penargetan berarti memilih kelompok tertentu yang diidentifikasi sebagai hasil segmentasi untuk menjual produk. Serangkaian karakteristik umum yang dimiliki oleh segmen pelanggan target Apple termasuk menghargai desain, kualitas, dan kinerja produk, dan layanan teknologi di atas harga mereka. Position mengacu pada pemilihan bauran pemasaran yang paling sesuai untuk segmen pelanggan sasaran. Perusahaan teknologi multinasional memposisikan dirinya sebagai merek premium yang menawarkan produk dan layanan dengan fungsi dan kemampuan canggih dengan biaya tambahan. Saya ingin menjelaskan mengenai segmentasi, targeting, dan positioning pada produk Apple. Yang pertama, saya ingin menjelaskan segmentasi pada produk Apple. Nah, pada segmentasi demografis, Apple ini mengkhususkan pada pria dengan rentang usia 17-35 tahun, di mana dalam usia produksi dengan rata-rata gaji 3 juta per bulan dan bisa dikatakan untuk kalangan menengah ke atas. Lalu pada segmentasi psikografis, dengan pertimbangan bahwa pria pada rentang usia 17-35 tahun yang menyukai gadget yang canggih untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan gengsinya. Lalu pada segmentasi geografis, produk Apple ini dipasarkan secara global, dengan kata lain ke seluruh dunia. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai targeting pada produk Apple. Apple menargetkan produknya pada pasar atau orang-orang yang mementingkan gaya, desain, dan kesederhanaan produk, di mana hampir semua produk Apple memiliki user interface yang memiliki gaya dan tampilan tetapi mudah digunakan. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan mengenai positioning pada produk Apple. Apple memposisikan produknya sebagai produk yang eksklusif dan berbeda dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Karena hal itu, Apple memberikan kesan bahwa produknya adalah produk untuk kalangan atas, bahkan untuk produk termurah mereka sekalipun. Faktor lingkungan pemasaran Apple ada beberapa, yaitu ada faktor teknologi, faktor inflasi, dan juga faktor persaingan. Saat di lingkungan kita terjadi perubahan, maka strategi Apple adalah akan tetap berfokus pada apa yang berpengaruh pada lingkungan mereka. Dalam aspek teknologi, Apple akan membuat inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga mutu produknya. Meskipun begitu, Apple telah mengalami banyak kegagalan dan struggling dalam menghadapi hal ini. Apple akan mempertahankan kualitas produknya dan apa dampaknya pada konsumen dan juga lingkungannya. Apple melakukan hal ini untuk menunjukkan pada konsumen bahwa mereka peduli. Lalu mereka akan memberikan informasi-informasi yang terbaru dan berguna bagi konsumen untuk produknya. Maka konsumen tidak akan ragu pada produk Apple dan akan merasa bahwa Apple juga peduli dengan lingkungan sekitar. Saat tercipta musim baru atau periode baru, maka Apple akan menciptakan produk baru yang lebih kreatif dan berinovatif serta lebih berguna agar dapat diterima terus-menerus dengan masyarakat. Pada produknya pun, untuk menunjukkan bahwa mereka peduli dengan lingkungan, maka mereka mengurangi beberapa bagian yang dapat disebut toksik atau beracun. Lalu mereka juga mengganti spare part mereka dengan bahan yang lebih ringan. Lalu mereka juga mengupdate desain, produk, dan kapasitasnya agar dapat mengonsumsi lebih sedikit listrik. Hal ini cukup berdampak bagus karena semakin kesini maka masyarakat juga lebih peduli dengan lingkungan dan mereka akan berpikir dalam jangka panjang apa keuntungan dari produk yang mereka beli, apa dampaknya untuk lingkungan, dan apakah produk itu layak. Selama ekonomi kompetitif yang kita jalani saat ini, konsumen akan berpikir dua kali sebelum melakukan pembelian. Maka Apple sangat tertarik pada inflasi karena harga mereka itu cukup tinggi. Banyak pelanggan yang berpikir dua kali untuk membeli produk Apple karena harga mereka cukup tinggi. Meskipun harga produk mereka dapat mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh Apple dari kuantitas terjualnya, namun hal ini tidak berpengaruh banyak karena mereka konsisten dengan kualitasnya sehingga para pembeli pun tetap tertarik untuk mencoba produk Apple. Hingga sekarang Apple tetap mempertahankan harga jualnya yang tinggi dan mempertahankan konsistensi produknya
Dan juga Apple sekarang tetap menjadi perusahaan yang sukses. Jadi, tindakan yang disarankan untuk produk Apple ke depannya yaitu yang pertama, mempertahankan kualitas produk Apple dan tetap menjadi leader dari segala kompetitornya. Yang kedua, selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, salah satunya yaitu dengan baterainya. Semoga bisa cepat ditingkatkan dan cepat diatasi. Yang ketiga, jangan terlalu cepat untuk mengeluarkan versi terbaru dari produknya tersebut.